Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Meifa Dwi Harlin dengan nomor induk mahasiswa 19010250098 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini kita akan membahas materi tentang teori perkembangan geometri. Sebelum masuk ke dalam teori perkembangan geometri, kita harus mengetahui dulu apa sih geometri itu. Nah, geometri adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antar titik, garis, sudut, bidang, dan bangun-bangun ruang. Dari sudut pandang matematik, geometri menyediakan pendekatan-pendekatan untuk pemecahan masalah, misalnya gambar-gambar, diagram, sistem koordinat, vektor, dan transformasi. Usiskin dalam Kahfi tahun 1999 halaman 8 mengemukakan bahwa yang pertama, geometri adalah ilmu cabang matematika yang mempelajari pola-pola visual. Geometri adalah cabang matematika yang menghubungkan matematika dengan dunia fisik atau dunia nyata. Yang ketiga, geometri adalah suatu cara penyajian fenomena yang tidak tampak atau tidak bersifat fisik, dan geometri adalah suatu contoh sistem matematika. Nah, selanjutnya, alasan mempelajari geometri. Untuk apa sih kita belajar geometri? Ada beberapa fakta yang membuktikan, yaitu Herawati tahun 1994 dalam halaman 110 melaporkan hasil penelitiannya bahwa masih banyak siswa sekolah dasar yang belum memahami konsep-konsep dasar geometri. Lalu ada Yus Irianto pada tahun 1999 dalam halaman 107 melaporkan bahwa masih banyak siswa sekolah dasar kelas 5 yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep geometri datar. Selanjutnya ada hasil penelitian Yadil tahun 2009 halaman 82 yang menyatakan bahwa siswa sangat sulit memahami pengertian bangun-bangun segi empat bila disajikan dalam bentuk definisi formal. Menurut Nur Aini, tahun 2010 halaman 29, ia mengungkapkan bahwa hampir 95% siswa kelas 5 beranggapan bahwa segi empat itu adalah persegi. Tujuan mempelajari geometri. Sebenarnya tujuan dari mempelajari geometri itu sendiri apa sih? Nah, menurut Suidam dalam Huzaifah 2011 halaman 22, yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, untuk mengembangkan intuisi keruangan mengenai dunia nyata, menanamkan pengetahuan yang diperlukan untuk belajar matematika lebih banyak, dan menginterpretasikan argumen-argumen matematika. Nah, salah satu materi geometri di sekolah dasar yaitu sifat-sifat bangun datar. Menurut Sabandar 2002, pengajaran geometri di sekolah ini diharapkan akan memberikan sikap dan kebiasaan sistematik bagi siswa untuk memberikan gambaran tentang hubungan-hubungan di antara bangun-bangun geometri, serta penggolongan-penggolongan di antara bangun-bangun tersebut. Nah, mari kita masuk ke dalam teori perkembangan geometri. Ada teori Van Heel tahun 1958. Teori ini mengemukakan bahwa tingkat berpikir geometri siswa secara berurutan melalui 5 tingkat atau 5 level, yaitu level 0 visualisasi, level 1 analisis, level 2 deduksi informal, level 3 deduksi, level 4 rigor. Pada tahun 1986, Pierre Van Heel mulai menggunakan skala 1-5
dan kebanyakan peneliti menggunakan skala tersebut hingga saat ini. Level 1 yaitu visualisasi, level 2 analisis, level 3 deduksi informal, level 4 deduksi, level 5 rigor. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada level 1, visualisasi. Dalam level ini, siswa mengenal bentuk-bentuk geometri dari karakteristik visual dan penampakannya saja, tetapi belum dapat memahami dan menentukan sifat geometri dan karakteristik bangun yang ditunjukkannya. Nah, pada gambar di samping ditunjukkan bentuk-bentuk bangun datar. Siswa dapat mengenal dan mengetahui bentuk-bentuk dari bangun datar tersebut. Lalu, dalam prakteknya, siswa dapat membuat kelompok. Misal, dalam satu kelompok 4 atau 5 orang. Nah, setiap dari siswa tersebut membuat bentuk bangun datar seperti yang di atas menggunakan kertas. Lalu setelah itu, bentuk-bentuk tersebut digabungkan menjadi satu. Lalu mereka ditugaskan untuk mengelompokkan sesuai dengan bangun datarnya. Nah, dari situ siswa sudah dapat mengetahui bentuk-bentuk bangun datar dan sudah dapat mengelompokkannya. Selanjutnya, level 2, analisis. Dalam level ini, siswa dapat menentukan sifat-sifat suatu bangun dengan melakukan pengamatan, pengukuran, eksperimen, menggambar, dan membuat model, tetapi belum dapat melihat hubungan antara beberapa bangun geometri. Nah, pada gambar ini adalah bentuk bangun datar persegi. Sifat-sifat yang dimiliki bangun datar persegi itu adalah persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, persegi memiliki 4 sudut 90 derajat, persegi memiliki 2 diagonal. Nah, lalu ada bangun datar lingkaran. Sifat-sifat dari lingkaran adalah lingkaran hanya memiliki satu sisi, lingkaran tidak memiliki sudut, tetapi lingkaran memiliki jari-jari. Nah, ada 2 kali jari-jari tersebut adalah diagonal. Diameter. Nah, selanjutnya level 3, deduksi informal. Pada level ini, siswa sudah dapat mengetahui hubungan yang terikat antara sifat dan bentuk suatu bangun geometri dengan geometri lainnya. Siswa sudah berada pada tahap ini sudah memahami pengurutan bangun-bangun geometri. Nah, ada gambar di samping, itu adalah gambar bentuk persegi. Nah, siswa dapat membelah persegi sesuai dengan diagonalnya. Maka akan menjadi 4 persegi, 4 segitiga sama sisi. Nah, jadi jika siswa memiliki 4 segitiga sama sisi, digabungkan menjadi satu, itu akan membentuk persegi. Nah, persegi itu adalah bagian dari persegi panjang. Level 4, deduksi. Pada level ini, siswa sudah dapat menarik kesimpulan deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus, dan dapat membuktikannya dengan teorema. Akan tetapi, siswa belum memahami kegunaan dari suatu sistem deduktif. Di sini disajikan gambar persegi panjang dengan panjangnya 10 cm dan lebarnya 4 meter. Jika siswa sudah sampai pada level 4, berarti siswa sudah melalui level 1, 2, dan 3. Maka dari itu, siswa pasti sudah mengetahui sifat-sifat dari persegi panjang, yaitu memiliki 2 sisi yang sama panjang. 2 pasang sisi yang sama panjang. Jika ditanya berapa keliling persegi tersebut, maka siswa dapat menjawabnya, yaitu
2P ditambah dengan 2L, atau rumusnya adalah 2 dalam kurung P ditambah L. Nah, sampai sini dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.